Oke, jumpa lagi di Bobol. Kali ini gue mau bahas soal kepulangan CR7 ke Old Trafford. Ya, ini setelah 12 tahun berkelana meninggalkan rumah, Cristiano Ronaldo akhirnya pulang ke rumah, guys. Ini tentu aja ini eh, sesuatu yang begitu membahagiakan buat penggemar MU, para fansnya Manchester United. Ini benar-benar sesuatu yang bikin apa ya, yang mengharukan, yang melegakan, segala sesuatu yang menyenangkan. Ini benar-benar wow. Tapi sebelumnya, jadi sebelum CR7 itu balik ke MU, sebelumnya justru ada kabar kalau si agennya CR7 itu menawarkan Ronaldo ke Manchester City, atau kalau nggak menawarkan ya yang jelas ada diskusi, ada perbincangan, ada rembukan antara si Jorge Mendes sama si pihaknya Man City. Di situ ini fans-fansnya MU ini dibuat meradang, guys, dibuat meradang, dibuat marah, dibuat ada yang kemarin kayak udah ada yang sampai bakar ini jersinya CR7 ya, kalau nggak salah itu. Sampai pokoknya ya ya City itu satu kota sama MU. Ya, lo dibesarin di MU tapi mau ke City. Wow. Bagi mungkin nggak semua tapi hampir semua fansnya MU, gue yakin itu semua pasti merasa marah ketika ada berita itu. Rumornya semakin kencang ketika si Massimiliano Allegri, si Allegri itu memberikan statement, ya Ronaldo memang pengen cabut, dia udah nggak mau main. Ronaldo pagi-pagi datang ke tempat latihan, terus setelah itu balik lagi sekitar jam setengah 9 atau ya kurang lebihnya setengah 9. Barang-barang udah dikemasin, terus Ronaldo terbang ke Portugal sama agennya dengan pesawat pribadi. Kalau keadaannya udah kayak gitu, ini dan itu belum deal sama klub manapun, guys. Ya rumornya City, tapi City itu belum memberi belum mengajukan penawaran resmi itu. Jadi cuma lagi ada nego aja, sedang ada masih pada tahap perbincangan antara si Mendes dan Man City itu. City belum mengajukan penawaran secara resmi. Nah, kabarnya City itu maunya gratis, nggak mau bayar. Ya Juventus ya nggak mau lah ya, karena kontrak masih setahun, masa mau gratis. Ketika Ronaldo udah meninggalkan Itali sama si agennya itu, gue berpikir ini Ronaldo udah cabut dari Itali tapi belum dapat klub baru. Kan masa iya dia mau balik lagi kalau nggak dapat klub, kalau pada akhirnya nggak dapat klub baru, masa iya, malu dong. Nah, gue pikir ini Ronaldo udah ngepakin barang-barangnya, udah terbang sama agennya, ini pasti bagaimanapun harus, ya intinya sudah jelas keluar dari Juventus, tapi entah klub mana nih yang bakal nampung. Yang jelas Ronaldo sudah, ya gue bakal pindah klub dan belum tahu klub manapun. Rumornya cuman Manchester City yang nawar, belum nawar resmi, yang sedang pendekatan. Nah di situ gue pikir ini kalau kayak gini ya masa sih MU mau diem aja? Masa MU mau diem aja?
Juventus itu ngasih harga sekitar 25 atau sampai 30 juta euro kalau nggak salah ya buat harganya Ronaldo itu. Ya terus gue pikir masa sih MU mau diem aja? Ya udahlah, itu MU masuk aja cuman 30 juta. Masa sih MU gak, aduh, semua dan gue yakin semua fans Setan Merah, fans Red Devils, fans MU pasti pengen MU ayolah masuk. Dan ternyata memang sekitar mungkin 24 jam sebelum deal itu MU itu ternyata diam-diam tanpa diketahui media udah nego sama si Mendes, udah ada kontak dengan Mendes itu ternyata. Dan ketika itu gue pede, ketika MU masuk gue pede, nggak mungkin Ronaldo milih City, nggak mungkin. Kalau Ronaldo milih City ya udah tamat ya, udah nggak ada namanya di MU, udah nggak ada cen-cennya di Old Trafford, nggak ada. Jadi ketika MU masuk dalam perburuan, di situ ada MU sama City, ya udah dari situ selesai. MU pasti gila aja kalau City. Dan bener juga, dan prediksi gue bener, City mundur. Kenapa City mundur? Iya nggak, ya mana mungkin Ronaldo milih City dibanding MU. Ketika ada dua klub besar, ya yang satu ya gimana kalau dikatakan besar ya. Ketika ada dua klub, ketika ada dua klub yang minat sama lo dan yang satu ini adalah yang mencintai lo, masa lo nggak milih yang mencintai lo, yang membesarkan lo, yang ngopenin lo, yang memberikan lo tangga, memberikan lo segalanya dalam sepak bola, yang membuat lo mempunyai fans banyak, membuat lo menjadi pemain terbaik dunia. Dari situ ya udah, ketika MU masuk, dari MU masuk aja itu, dari MU masuk ke perburuan CR7 aja itu udah, gue pikir itu udah gue yakin MU pasti dia balik ke MU. Dan nggak lama guys, ini beneran, itu makanya ini yang namanya cinta ya seperti itu. MU cuman mungkin kurang lebih 24 jam ngobrol sama si agennya CR7. Kesepakatan itu terjadi antara Cristiano sama MU itu terjadi nggak sekitar mungkin cuman 2 jaman. Nah, sekitar 2 jam sebelum deal itu memang udah mulai berita-berita udah mulai kenceng, yang MU semakin kuat, MU semakin serius, yang paling serius MU, City mundur. Lah itu. Inilah kalau perbedaannya yang serius sama yang enggak. Inilah kalau cinta ya udah enggak basa-basi, langsung maunya apa, bagaimana maunya, bla 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 bla, tek, ijab kabul, deal, balik ke Old Trafford. Dan itu beritanya guys, hanya dalam sekitar ya mungkin 10 menit atau berapa di Twitter, boom, berita yang Messi kemarin heboh ke PSG itu nggak ada apa-apanya guys, kejauhan, kalah, heboh, dihajar Chelsea, kepindahan Messi kemarin ke PSG dihajar sama CR7 yang balik ke rumahnya. Ya kenapa? Ya itu kalau gue pikir ya karena bukan cuma faktor CR7-nya aja, karena Cristiano Ronaldo ini pulang ke rumah, dan rumahnya itu apa? Dan rumahnya itu Manchester United. Jadi Ronaldo ketika atlet terpopuler bertemu dengan tim klub terpopuler, ya pecah tuh gitu.
Gitu guys, pecah. Sampai-sampai ini benar-benar kepindahan berita CR7 sama pulang ke Old Trafford ini benar-benar menutup segalanya guys, benar-benar menguasai hari Sabtu, menguasai benar-benar gila ini benar-benar. Dan tapi apapun itu yang jelas ini adalah kebahagiaan buat fans Manchester United. Dan gini guys, lo jangan berharap CR7 itu nanti di MU itu kayak waktu dia di MU pertama dulu. Dia menjadi winger, dia menjadi pemain nomor 7 atau nomor 11. Enggak. Ini Ronaldo yang sekarang itu sudah bukan winger lagi guys. Sekarang dia itu nomor 9. Dia itu striker. Dia bakal ada di depan. Dia di formasi MU nanti dia bakal ada di depan sebagai striker, bukan winger lagi. Dan terus yang menarik lagi soal nomor punggung. Ronaldo di MU mau pakai nomor punggung berapa? Nomor 7 udah dipakai Cavani. Nah, kalau Cavani mau merelakan nomornya ke Ronaldo, apakah bisa? Itu juga nggak bisa guys. Ketika Cavani pun mau memberikan nomor 7-nya ke Ronaldo, itu udah nggak bisa. Soalnya di Liga Inggris ya, di Liga Inggris udah nggak bisa Ronaldo pakai nomor 7 karena udah terlanjur, udah kebacut didaftarin di Premier League nomornya 7 untuk Cavani. Selama 1 musim ke depan nomor 7 di Liga Inggris ya bakal dipakai Cavani. Ronaldo nggak bisa pakai nomor 7 karena kalaupun Cavani mau memberikan nggak bisa karena udah didaftarin atas nama Cavani sampai 1 musim penuh, kecuali Cavani sebelum bursa transfer ditutup dia hijrah, dia keluar dari MU. Nah itu baru Ronaldo bisa pakai nomor 7 di MU. Tapi beda lagi sama di luar Inggris, di Liga Eropa lah, di Liga Champions itu Ronaldo masih bisa pakai nomor 7. Jadi beda ya, jadi nggak di Liga Eropa sama di Liga domestik nggak harus sama nomornya. Jadi Ronaldo masih bisa pakai nomor 7 di Liga Champions. Dan apa nanti kira-kira yang bakal dipilih Ronaldo? Nomor punggung berapa yang bakal dipilih sama Cristiano Ronaldo? Kemarin Messi memilih nomor 30, nomor debutnya waktu di Barcelona. Pertama kali dia di tim utama Barcelona dia pakai nomor 30. Dan ada yang beranggapan, dan gue juga berpikir bisa jadi Ronaldo pakai nomor 28. Nomor pertama kali yang dia pakai di Sporting Lisbon waktu dia memulai karir seniornya sebelum ke MU. Atau bisa juga yang berbau 7, yang jelas ada angka 7-nya. 17 udah dipakai Fred, 27 udah dipakai Telles. Mungkin 37 masih lowong apa enggak ya? Lupa gue. Atau 47, 57, 67. Tapi kalau berbau 77 itu gue lebih ke 77. Nah, kalau perkiraan gue Ronaldo ini bakal memakai nomor di Liga Inggris, bakal memakai nomor antara 28 atau 77. Nah, kalau di situ mana ya? Kayaknya kemungkinan sih 28 sih ya. Karena faktor sejarah dulu waktu dia debut di Sporting mungkin kayak yang dilakukan Messi. Tapi kalau gue sih lebih suka nomor 77. Ya kita lihat aja nanti. Kita tunggu aja Ronaldo di Liga Inggris bakal pakai nomor berapa. Dan menarik juga di nanti debutnya Ronaldo
karena ini fansnya MU harus agak bersabar karena masih jeda internasional dulu sebelum nanti lawan Newcastle. Ronaldo bisa dimainin di match day keempat setelah jeda internasional, setelah international break melawan Newcastle. Ya kita tunggu aja, dan fans MU Red Army masih harus bersabar menunggu debutnya Ronaldo. Dan ya semoga Ronaldo masih bisa cetak banyak gol, mudah-mudahan masih bisa memberikan banyak trofi buat MU. Oh ya, sampai lupa ngomong-ngomong, Ronaldo ini dikontrak MU selama 2 musim, 2 tahun ya. Ya kalau gue berharap sih ya bisa bagus terus dan lebih dari 2 tahun lah. Ya udah kita tunggu aja nanti debutnya Ronaldo. Mudah-mudahan masih tetap menjadi domba alias GOAT. Kuat. Oke. Ya udah. Mungkin itu aja ya bahasan tentang the returns of Cristiano Ronaldo. Oke, salam dibobol. Ronaldo. Mulai nang MU.